Eh, Halo, perkenalkan saya Akbar Maulana. Saya berasal dari Fakultas Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil studi saya kepada nelayan di Desa Batu Karas. Oke, kali ini saya bersama Mas Dian Supriyatna selaku anak dari Bapak Didi Supriyadi, yaitu Bapak Didi Supriyadi itu narasumber saya. Oke, Mas Dian, ini saya ingin mempresentasikan sekaligus ingin tanggapan dari Mas Dian selaku anak dari Pak Didi untuk bagaimana solusi dari saya atas permasalahan nelayan, dan juga ingin dengar apakah bisa gitu diterapkan di daerah sini. Oke, ini dari wawancara kemarin itu kita tahu bagaimana sistem produksi nelayan, yaitu mulai dari waktu mulai melaut, bagaimana pola kerja di laut, bagaimana kita menjual, yang mereka sedang tidak melaut, apa yang mereka lakukan. Jadi untuk mulai melaut itu kan nelayan itu ada dari sore sampai malam, kemudian ada yang siang gitu kan Mas. Nah, kemudian dari di laut itu dia meletakkan jaring, dan pada jaring itu berpola-pola. Kemudian ini dari kemarin itu dari wawancaranya itu, dan itu menjual ke tempat pelelangan ikan di sini. Kemudian jika mereka sedang tidak melaut itu biasanya ada yang mengojek, yang berdagang atau dan lain-lain gitu. Kemudian untuk modal itu sekitar 70 juta mulai dari mesin, perahu, kemudian jaring gitu. Itu total itu sekitar 20 jutaan. Kemudian penghasilan itu tergantung cuaca gitu. Kalau sedang bagus-bagusnya itu bisa dapat 20 juta, tapi kalau buruknya itu ya juga banyak, kita itu sulit. Nah, kemudian pengeluaran rumah tangga di sini itu sekitar 3 juta ya, Bapak Dede itu. Nah, lebih. Terus gini Mas, di wawancara kemarin itu permasalahan itu saya simpulkan bahwa yang pertama itu cuaca. Nah, untuk cuaca itu kadang berubah-ubah kan Mas. Nah, oke, kemudian kelangkaan ikan itu masih berhubungan dengan cuaca. Kemudian harga itu masih berhubungan dengan cuaca. Kemudian adalah kebijakan dari pegawai desa. Terus masalah lainnya seperti jari bocor, kerak bocor, atau jari sobek atau yang lain-lain itu banyak lah. Gitu. Kemudian sebabnya saya menyimpulkan bahwa penyebab dari cuaca itu memang dari alam itu sendiri. Kemudian dari cuaca juga. Kemudian harga dari cuaca, dan juga faktor itu banyaknya dan sedikit ikan gitu. Kemudian masalah lainnya itu banyak, human error atau ikan atau karena badai atau karena apa itu banyak. Nah Mas, gini solusi untuk para nelayan itu saya berikan itu yang pertama bisa dengan melakukan budidaya ikan gitu. Jadi itu bebas, bisa pemerintah atau masyarakat membuat kelompok
ikan laut itu berbudidaya gitu. Saya pernah lihat di YouTube bahwa ada itu budidaya ikan kerapu. Nah itu bisa itu diaplikasikan di masyarakat sini. Itu atau juga dengan itu apa mendirikan apa pengembangan lobster itu pembesaran itu juga bisa gitu loh. Jadi baby itu diambil dari laut kemudian kita besarkan. Nah itu merupakan solusi dari apa itu cuaca gitu. Bagaimana jika cuaca apa itu namanya buruk, selalu buruk, kemudian pendapatan nelayan itu kan berkurang. Nah dari cuaca buruk itu kan kita bisa apa pendapatan kita dari budidaya tersebut gitu. Nah terus dengan budidaya tersebut juga pengenalan itu bisa melakukan penghasilan. Jadi penghasilannya itu bisa ditarget gitu. Dalam waktu sekian bulan bisa dapat segini. Nah setelah itu bagi-bagi sesuai kepemilikan atau gimana lah gitu. Nanti kebijakan bersama. Nah kemudian untuk masalah perahu bocor atau jaring bocor itu masyarakat bisa mengajukan kepada pemerintah agar diadakan pinjaman tanpa bunga. Jadi pemerintah itu mendirikan sebuah bank, kemudian memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tanpa bunga. Jadi masyarakat itu tidak akan terbebani dengan bunga seperti yang dilakukan oleh bank profesional. Dan itu sangat baik untuk perkembangan nelayan. Kemudian bisa juga dengan apa itu namanya, di sini kan sudah ada apa penghasilan ikan kan, sudah ada sudah dihasilkan atau dibuat training atau nah itu pemerintah dan masyarakat itu bisa gitu membuat wadah. Jadi nanti masyarakat itu tinggal mengumpulkan ke perkumpulan tersebut atau bisa juga dengan koperasi kepada koperasi tersebut. Nah kemudian koperasi tersebut bisa menjualkan kepada wisatawan atau ke luar daerah, itu juga bisa, dan itu juga bisa meningkatkan pendapatan nelayan gitu. Nah ini saya pengen dengar itu bagaimana tanggapan Mas tentang solusi yang saya berikan gitu. Ya, terima kasih atas bincang-bincang Anda kepada saya tentang kemudian Anda pemberian informasi solusi kepada saya terima. Tapi menurut saya yang Anda tadi bicarakan itu bagaimana kalau para nelayan membuat sebuah kolam apa itu budidaya ikan dengan masyarakat bersama, supaya ketika alam tidak mendukung, tidak bagus untuk nelayan, bisa mendapatkan hasil dari budidaya tersebut. Nah, itu dulu juga pernah Bu Susi kan pernah membuat budidaya ikan tersebut, kakak putih. Tetapi mana itu malahan masyarakatnya yang kurang gitu. Ya malahan di dicuri ikannya, dicuri apa dirusaknya jadi. Iya. Kemudian kita di sana takut untuk terulang kembali. Kemudian apa lagi gitu? Siapa lagi? Dan menurut tadi masalah pinjaman. Iya.
sangat susah dan sebenarnya membuat pinjaman asih di sebuah pelelangan juga menitipkan, bisa menitipkan atau menabung. Kalau masyarakat nelayan ingin berusaha menabung untuk kemajuan untuk kemajuan masyarakat supaya demi masa depan gitu, misalnya masa depan masyarakat. Terus suka ada berian lah dari pelelangan juga. Ada bantuan Doorpress itu ulang tahun, ada berian perahu, mesin, ada juga jaring kadang-kadang itu juga, tapi nelayan ya susah ya untuk berusaha menabung seperti itu. kemudian ada lagi Iya, kendala dari nelayan itu sih. Oh, itu saja. Oke, kalau gitu cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.